Oke, selamat malam teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat. Salam sejahtera, dan terima kasih telah klik video ini untuk menonton video terkait presentasi ataupun demo dari project PHP and SQL. Jadi ini project kolaborasi antara PHP dan PHP dan database SQL. Di sini saya bikin project restoran ordering. Teman-teman bisa ambil referensi ataupun ada belajar bersama ataupun ingin kontak untuk kerjasama, silahkan kirim pesan ke email yang ada di detail video ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan atau overview awal dulu apa itu restoran ordering punya saya nih. Oke, selamat datang di restoran kami. Senang menyambut Anda. Silahkan pilih meja yang tersedia untuk melihat menu dan melakukan pemesanan. Oke, jadi di sini di tampilan awal kan si customer itu scan meja, customer datang, scan QR yang ada di meja, lalu dialihkan ke halaman ini. Nah, di sini ada 52 meja yang sudah saya inputkan dari data SQL. Ini kita contoh meja 1 ya. Nah, selanjutnya itu ke bagian menu PHP yang dimana si customer itu bisa memesan menu yang diinginkan. Di sini ada makanan, ada minuman, ada snack, dan terakhir dessert. Nah, kita ke sini. Saya beri contoh simulasi. Saya akan simulasikan semisal saya customer. Misalkan saya pesan contohnya mie goreng spesial. Nah, 24.000 kan, betul. Lalu minuman, karena si customer pasti haus juga, contohnya sorry, ini karena saya ngambil dari Google, jadi ada copyright ataupun merek yang tertampak di website ini, tetapi saya tidak mengambil sembarangan, jadi pakai URL. Misalkan contohnya, jadi gambar ini hanya saya dapat dari internet dan tidak pakai peretasan ataupun lain, jadi mengambil dari sumber link terbuka. Misalkan es teh manis jadi 29.000, habis itu snacknya misalkan nugget ayam contoh jadi 44.000. lalu untuk dessert misalkan untuk hidangan penutup misalkan puding mangga, nah jadi 59.000. Lihat pesanan. Nah, ini bisa tambah menu lainnya, semisal teman-teman ada mau ganti menu lain atau apa. Ini misalkan mau dikurangin boleh, tambah menu lain misalkan diganti nasi goreng seafood contohnya. Nah, nasi goreng seafood oke, beneran. Totalnya harga juga berubah jadi 67.000. Jumlah menu 4 item, mejanya tadi tetap 01. Lanjut checkout, misalkan admin 3, nomor HP misalkan terserah, saya ngasal aja. Dicek dulu konfirmasi pesanan. Oke, betul, total 67.000, konfirm pesanan. Oke. Nah, di sini ini halaman dari customer, jadi customer cuman sampai di sini aja. Ini bisa di copy juga kode pesanan. Nah, oke,
kita ke ini, cek pesanan ya, tinggal copy paste aja ya kan, copy kode pesanan terus salin, tinggal dicek pesanan. Nah ini status sementara pesanan baru, nama pelanggan tadi admin 3 contohnya. Jadi detail pesanan admin 3 ini nama dari customer itu. Oke, ini halaman customer. Untuk mengurus menunya kita membutuhkan halaman dari admin, dashboard admin. Oke. Pesanan baru 1 tadi. Oke, di sini saya akan jelaskan overview dari indeks si admin, dashboard adminnya. Selamat datang admin, hari ini tanggal 18 Agustus 2026, sistem aktif. Di sini bisa mengelola pesanan, menu, meja, kategori. Habis itu bisa melihat laporan penjualan juga. Habis itu di sini ada 80 menu yang sudah saya tambahkan. Ada kategori dessert. Oke, betul, dessert semua. Makanan semua, minuman semua. Snack semua. Oke. Nah, di sini juga bisa contohnya menambahkan kategori. Misalkan kategori apa, makanan pedas atau apa contoh, atau makanan asin atau apa gitu. Menunya ini tadi bisa diedit, misalkan ganti kategori apa, harganya nanti jadi berapa, naik atau berapa gitu. Nah di sini bisa menggunakan URL, teman-teman bisa ngambil dari Google ataupun situs yang tidak hak cipta, jadi bebas, bisa mengambil free, statusnya bisa aktif atau tidak aktif gitu. Hapus gambar bisa, ini misalkan contoh ya, ini hapus gambar. Oke, simpan perubahan. Nah ini coklat tuh, ininya juga udah nggak ada, kita edit lagi, bisa tanpa gambar, bisa gunakan URL, bisa upload file dari file manager teman-teman. Ini saya pakai URL tadi aja, simpan perubahan. Nah oke, ada gambar lagi, bisa tambah menu juga, kategori apa, harga, aktif atau tidak. Habis itu ada meja, di sini saya inputkan 52 meja. Nah ini untuk pesanan, tadi yang pesanan baru ini kita lihat detail. Oke, di sini setelah masuk ke dashboard adminnya tadi, si kasir ataupun staff kitchen, staff dapur, maksud saya dapur, melihat ini pesanan ini ya di meja 01. Jadi ini bisa terintegrasi ke monitor yang ada di bagian staff pelayanan dan staff dapur. Misalkan sedang diproses, ini sedang diproses, ini nanti auto update dia tanpa perlu refresh, kurang lebih 3 detik kalau tidak salah. Ini juga sedang diproses. Di sini saya tidak tadi buat detiknya, kayaknya agak lama auto refreshnya. Cuman di sini bisa juga kita refresh manual. Contoh, ini sedang diproses, pesanan kamu sedang diproses oleh restoran gitu. Ini misalkan sedang diantar. Ini ganti sedang diantar. Ini juga ganti sedang diantar. Nah, mungkin tadi saya detiknya kelamaan, jadi ini lama update. Ini misalkan selesai. Nah ini juga selesai, di sini juga selesai tuh.
kita akan melihat kondisi meja ya. Misalkan di sini tadi pesanan baru. Nah, si meja ini dia auto update, nanti dia ininya kosong, tidak tersedia. Nah, ini tidak tersedia. Habis itu misalkan sedang diproses, ini sedang diproses juga, sedang diproses, nah ini juga sedang diproses. Habis itu sedang diantar, ini sedang diantar juga, ini sedang diantar. Artinya sedang diantar ini pesanan menuju ke meja customer untuk dihidangkan. Ini selesai, habis itu juga selesai. Nah, kalau selesai di sini mejanya tersedia kembali. Lalu bisa melihat laporan penjualan. Nah, ini bisa tahun 2026, bisa bulanan, bisa harian. Misalkan tanggal 18 tadi ada 2 transaksi, 67.000 dan 79.000. Bisa dicetak laporan. Nah, gini. Oke, sekian dari demo ataupun presentasi dari project ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun kerjasama lebih lanjut untuk menggunakan kode ini, silahkan hubungi email yang ada di kolom komentar ataupun detail video. Terima kasih.